Bismillahi khairul asma, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi wa bihamdih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nahdhiyin dan nahdhiyat, anak-anakku santri dan santriwati Pondok Pesantren Ridhal Walidain Nahdlatul Watan Batu Bangka Jenggi, saudara-saudaraku, para penonton dimanapun Anda dan keluarga Anda berada, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan menyertai kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, istri, keturunan, sahabat dan semua pengikut jejak beliau sampai hari kiamat. Hari ini kita dapat bersilaturahim, kali ini di kantor kami, kantor LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang lokasinya terletak persis di hadapan Masjid Hubbul Watan Islamic Center yang saat ini sedang ditutup. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit virus corona ini dan dipindahkan ke planet-planet yang lain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali saya mengajak kita sama-sama di pertemuan kita yang ketiga ini mengkaji kitab Tanbihul Mughtarrin dengan sanad yang bersambung kepada Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Semoga Allah merahmati, meridhai beliau dan nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. Mudah-mudahan kita dapat merasakan manfaat dari keberkahan beliau, manfaat daripada ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Sampai kita kepada akhlak yang keempat. Al-muallif mengatakan, wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kathratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim. Di antara akhlak mulia para salafus saleh yang tetap nampak dan terjaga adalah keikhlasan mereka di dalam menuntut ilmu agama dan keikhlasan mereka di dalam mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Wa khaufuhum min dukhulir riya, dan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka jangan sampai keikhlasan mereka itu ternodai oleh penyakit riya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa riya." Nabi pernah bersabda, hal yang paling saya takutkan, yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik terkecil, yaitu penyakit riya. Maka wajar apabila Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, wa nabsutu laka ya akhi fi hadzal mahall likathrati hajatin nasi ila dzalik. Sengaja saya akan menukilkan banyak pendapat ulama, banyak qaul, ungkapan, pengalaman spiritual para salafus saleh terkait keikhlasan ini, karena sangat dibutuhkan oleh orang banyak di zaman ini, maksudnya di zaman beliau, apalagi di zaman kita. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu kathiran ma yu'atibu nafsahu biqawlihi tatakallamina bikalamis salihin al-qanitin al-'abidin wa taf'alina fi'la al-fasiqin al-munafiqin al-mura'in wallahi ma hadhihi sifatul mukhlisin. Sayyidi Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala sering sekali beliau menegur diri beliau, memperingati, mengingatkan diri beliau sendiri, mengatakan, wahai diri yang hina ini, apa iya engkau hanya bisa mengucapkan kata-kata orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, sementara perbuatanmu adalah perbuatan orang-orang yang fasik, yang munafik, yang sombong. Demi Allah, ini bukan sifat orang-orang yang ikhlas.
Begitulah cara beliau bermuhasabah, mengingatkan diri sendiri agar tercegah dari penyakit riya. Wa qad qila li Dhunnun al-Masri rahimahullahu taala. Sayyidi Dhunnun al-Masri ini adalah ulama ahli tasawuf yang berjasa memberikan hidayah kepada Siti Rabi'atul Adawiyah yang kita kenal dulunya, masa lalunya beliau adalah wanita malam, wanita penghibur, namun dapat hidayah, dapat nasihat dan menjadi wanita yang salihah berkat Sayyidi Dhunnun al-Masri. Menjadi wanita yang salihah, menjadi kekasih Allah yang memiliki banyak kekeramatan yang disebutkan dalam banyak kitab. Sayyidi Dhunnun al-Masri pernah ditanya, "Mata ya'lamul 'abdu annahu minal mukhlisin?" Dari mana seorang hamba itu bisa tahu kalau dia itu sudah sampai tingkatan orang-orang yang ikhlas? Maka Sayyidi Dhunnun al-Masri mengatakan, "Idza badala al-majhuda fi at-ta'ati wa ahabba suqut al-manzilati 'inda an-nas." Kapan kita tahu kalau kita itu sudah ikhlas? Kalau kita di satu sisi meningkatkan amal ibadah kita dalam bertujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita meningkat, dan di sisi lain kita tidak peduli apabila nama baik kita rusak di mata orang banyak. Yang penting kita di mata Allah Subhanahu wa taala baik. Kita berupaya untuk meningkatkan kuantitas kualitas ibadah kita. Di satu sisi kita nggak peduli kita itu disenangi oleh orang apa enggak, kita nggak peduli nama baik kita itu rusak apa enggak. Wa qad qila marrah li Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala, hal ra'aita ahadan ya'malu bi'amal al-Hasan al-Basri? Pernah Sayyidina Yunus bin Ubaid rahimahullah ditanya, bagaimana menurutmu, apakah ada orang yang menyamai Imam Hasan al-Basri? Apa jawaban beliau? Wallahi ma ra'aitu man yaqulu biqaulihi fa kaifa ara man ya'malu bi'amalihi. Demi Allah, saya tidak pernah jumpa sama orang yang bisa berbicara seperti cara dia berbicara. Apalagi ketemu orang yang bisa beramal dengan amalan yang sama seperti amalan siapa sih? Imam Hasan al-Basri. Yang bisa ngomong kayak beliau aja nggak ada, apalagi yang bisa beramal seperti amalan beliau, itu maksudnya. Wa kana wa'zuhu yubkil qulub wa wa'zu ghairihi la yubkil uyun. Yunus bin Ubaid rahimahullah mengatakan, nasihatnya Imam Hasan al-Basri itu bisa menyentuh hati kita, membuat hati kita menangis. Sementara nasihat orang yang lain, jangankan menyentuh hati, membuat mata menangis saja nggak mampu, apalagi membuat hati ini menangis. Nah, yang digarisbawahi di sini bukan di keutamaan Imam Hasan al-Basri-nya, tapi yang patut kita contohi adalah Sayyidina Yunus bin Ubaid rahimahullah. Di zaman kita ini, coba bayangkan, susah seorang tokoh jika ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang si Ustaz Abdul Somad, tentang Tuan Guru Bajang, menurut Anda gimana? Wah, kadang berat sekali, gengsi kan. Wah, lebih baik saya lah daripada dia. Malah banyak yang tersinggung apabila murid bertanya, bagaimana menurut Pak Kiai tentang Kiai ini? Gimana sih, ente kan ngaji sama saya gitu kan. Seharusnya ente fokus sama saya lah. Apalagi mau muji-muji kiai yang lain gitu. Nah, Sayyidina Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala memberikan contoh kepada kita bahwa beliau sangat ikhlas. Beliau tidak pernah menampakkan diri. Ya, beliau ikhlas memuji Imam Al-Hasan al-Basri sampai mengatakan, saya nggak pernah menjumpai ada yang lebih baik daripada beliau, kecuali saya, enggak seperti itu.
Beliau mengatakan tidak ada siapa yang mengalahkan Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau kita, model-model kita kalau ditanya bagaimana menurut Anda Ustaz Abdul Somad, lah sebenarnya saya juga lebih hebat sebenarnya daripada dia. Cuman masalahnya itu kekurangan kita. وقد كان أبو السائب رحمه الله تعالى إذا طرقه بكاء في سماع قرآن أو حديث أو نحو ذلك يصرفه إلى التبسم. Abu Sa'ib rahimahullah ta'ala, jika beliau sudah terlanjur menangis karena tersentuh oleh bacaan Al-Quran, bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, kemudian beliau sadar bahwa orang-orang melihat beliau menangis, yasrifuhu ila tabassum, beliau berusaha untuk menyembunyikan tangisan beliau itu dengan senyuman. Wa kana Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala yaqul la tas'al akhaka an siyamihi. Nah, ini juga bagus, menarik ini. Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau di hari-hari biasa di luar bulan suci Ramadan, kebetulan misalnya pada hari Senin atau pada hari Kamis Anda berjumpa dengan saudara sesama muslim, jangan sekali-kali Anda bertanya apakah Anda puasa apa enggak. Jangan. Kamu puasa apa enggak sih hari ini? Jangan sampai ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Fa innahu in qala ana shaim farihat nafsuhu bizalik. Kalau kebetulan yang ditanya itu berpuasa pada hari itu, kemudian dia mengatakan iya saya puasa, pasti ada rasa bangga dalam hatinya, pasti ada rasa senang. Kemudian mana tadi? Wa in qala ana ghairu shaim hazinat nafsuhu. Kalau kebetulan yang ditanya ini enggak puasa dan dia jujur mengatakan lah saya enggak puasa, pasti hatinya akan sedih gitu. Wa kilahuma min alamatir riya. Rasa sedih, rasa senang ditanya, senang karena betul dia berpuasa pada hari itu, dan rasa sedih karena jujur tidak puasa pada hari itu sebenarnya dua-duanya adalah tanda riya, min alamatir riya. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yaqulu adrakna an-nasa wa hum yura'una bima ya'malun fasaru al-ana yura'una bima la ya'malun. Seorang ulama bernama Al-Fudail bin Iyad mengatakan, kami pernah menyaksikan orang-orang yang sombong atas apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan. Sekarang kami melihat banyak sekali perubahan, banyak sekali orang yang sombong atas apa yang mereka tidak lakukan. Artinya apa? Sayyidina Al-Fudail bin Iyad pernah melalui masa-masa transisi di mana sebelumnya banyak orang beramal, beribadah, dan sebagian di antara mereka sombong. Ya wajar, banyak berbuat kemudian sombong, ya manusiawi apabila sombong gitu loh. Ini enggak ngapa-ngapain, enggak berbuat apa-apa udah sombong gitu loh. Ya seperti halnya kita mengatakan, seperti saya loh. Saya misalnya, saya kan kelahiran 82 nih. Saya yakin yang seumuran sama saya saat ini pernah menyaksikan dan hidup di masa-masa di mana guru-guru kita dulu itu ditakuti, dihormati. Ya, namanya guru pada zaman saya masih sanawiyah dulu itu, kita salah sedikit itu bisa dilemparin penghapus, dicubitin, ditempelin. Wah, sangar-sangar guru-guru zaman dulu lah. Sekarang kita saksikan guru-guru gimana ya? Kalau boleh kita katakan dulu murid-murid takut sama guru, sekarang guru-guru yang takut sama murid, ya seperti itu.
Yang mana lagi nih? Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza jaa asy-syaitanu ila ahadikum wa huwa yusalli faqala innaka mura'in falyazidha tulan. Nah, ini ada resep. Imam Hasan Al-Basri riwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian melakukan ibadah salat, kemudian didatangi setan, digoda, dibisikin sama setan, kamu ini riya. Wah, gimana nih? Saya lanjutin nggak sholat saya, apa saya batalin aja? Daripada saya sholat tapi riya, lebih baik nggak usah. Gimana solusinya? Rasulullah mengatakan, fal yazidha tulan, maka diperpanjanglah durasi waktu sholatnya. Maksudnya gimana? Misalnya kita sedang berada di masjid ini, mau sholat sunat duha. Kita sudah berniat dari awal, mau di rakaat pertama mau baca inna a'tainakal kautsar, di rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian setelah kita bertakbir, kita membaca suratul Fatihah, ada bisikan, ada godaan dari setan. Wah, kamu ini sombong ya. Banyak orang di sini nih. Ayo, kamu riya. Aduh, ini kalau bisikan ini mengganggu perasaan kita, kita batalin enggak sholat ini supaya menghindari riya. Nah, mengingat itulah yang diinginkan oleh syaitan, maka kita lawan keinginan syaitan ini, kita perpanjang, kita urungkan niat kita membaca inna a'tayna di rakaat pertama, kita ganti dengan surat Al-A'la misalnya, sabbih isma rabbikal a'la, lebih panjang lagi. Nanti di rakaat kedua yang tadinya kita membaca qul ya ayyuhal kafirun, kita ganti dengan surat hal ataka haditsul ghasyiyah. Tujuannya apa? Untuk melawan keinginan syaitan. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yaqulu al-'amalu li ajli an-nasi riya. Beramal, beribadah, mengerjakan sesuatu untuk atau demi orang itu adalah riya. Mendapatkan pujian dari orang itu riya. Wa tarkul 'amali li ajli an-nasi syirkun. Sengaja meninggalkan amalan, ibadah, pekerjaan yang baik juga demi orang supaya tidak dikatain sombong lah, itu adalah syirik. Berbuat demi orang atau meninggalkan perbuatan demi orang, itu dua-duanya adalah syirik. Wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Ikhlas itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Anda dari dua sifat ini, dua perbuatan tersebut. Kemudian Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menukil riwayat dari Sayyidina Isa ibnu Maryam alaihi salam, kana yaqulu lil hawariyina, beliau pernah berpesan menasihati para hawariyin, para pengikut setia beliau, pengikut terdekat beliau, idza kana yaumu shaumi ahadikum falyudhin ra'sahu wa lihyatahu wa yamsah syafataihi. Kalau salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan lupa basahi rambutmu, basahi jenggotmu dengan minyak. Wa yamsah syafataihi, dan usaplah bibirmu menggunakan minyak, dibasahi. Li'alla yaran nasu annahu sha'im, untuk menghindari sangkaan orang bahwa dia puasa, supaya orang nggak tahu kalau dia itu puasa. Caranya minyakin rambut, minyakin jenggot dan bibir, supaya terkesan dia baru selesai makan gitu. Kenapa? Karena orang dulu biasa di zaman Nabi saja belum ada sabun yang kayak kita ini, sabun sabun cair dan lain-lain. Orang dulu di zaman Nabi saja habis makan, apalagi makanan yang berlemak itu biasanya, ini juga Imam Al-Ghazali
menyebutnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, kebiasaan para sahabat dulu kalau habis makan itu cuci tangannya bukan pakai air ya, kayak kita. Malum zaman dulu itu hidup di padang pasir. Mereka menggosok-gosokkan tangan itu di celah-celah jari-jari kaki, diusapkan di betis, di telapak kaki, di kerikil-kerikil. Dan ada riwayat mengatakan bahwa para sahabat habis makan itu kalau ada masih lemak-lemak nempel di tangan itu diusapin di jenggotnya itu. Jadi janggut mereka itu dijadikan sebagai serbat, sebagai tisu untuk ngelap. Makanya saudara-saudara kita yang di jamaah tabligh itu menggunakan minyak samin ya, minyak lemak onta diusap untuk untuk menyuburkan jenggot itu. Padahal kita kalau makan sebenarnya cukup lemak-lemak makanan itu, daging itu kita oleskan di dagu kita, jenggot ini maka insya Allah akan tumbuh jenggot. Dan saya sudah buktikan, cuman jarang-jarang nih. Jadi kalau dia panjang terlihat seperti kelihatannya seperti, bukan kelihatan kayak jenggot lagi, kelihatan kayak akar gigi gitu. Ya karena jaraknya berjauhan. Nah, makanya apalagi di zaman Nabi Isa. Jadi para hawariyin dihimbau untuk membasahi jenggot dan rambut dan bibir mereka dengan minyak supaya terkesan baru selesai makan, padahal mereka berpuasa. Mengajarkan mereka supaya ikhlas menjalankan ibadah. وقد مر أبو أمامة رضي الله عنه يوما على شخص ساجد وهو يبكي فقال نعم هذا لو كان في بيتك حيث لا يراك الناس. Pernah Sayyidina Abu Umamah lewat di depan seseorang yang sedang sujud di tempat umum dalam keadaan menangis. Kemudian Abu Umamah mengatakan, wah ini keadaan yang luar biasa, hebat, bagus. Kalau dikerjakan di rumah dan jauh dari keramaian. Jadi seperti itu. Nah, masih banyak lagi, insya Allah kita akan sambung dalam pertemuan kita besok. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan ilmu yang kita bagikan barusan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.